Anda semua. Nih, sore saya kembali akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Dan Bung Rocky Gerung ini kita sekarang mengajak satu orang mantan aktivis ITB. Bung Rocky nyebutnya namanya Denci. Iya, Bung Rocky ya? Denci namanya ya? Jung Hidayat, dia bukan mantan aktivis, dia masih aktivis. Dia nggak berhenti jadi aktivis tuh. Oh, jadi ini Jung Hidayat ya, yang Anda maksud Denci itu ya? Panggilannya dulu Denci ya? Itu panggilan sayang kita, aktivis. Oh, oke. Nah, kita ajak Bung Jumhur Hidayat ini. Bagi Anda yang masih belum lupa, beliau ini pernah jadi pejabat tinggi negara nih. Kepala BNP TKI ya, BNB 2 TKI. Susah banget nih nama ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya kita coba dulu Anda termasuk yang yang dibantuin oleh Bung Rocky Gerung ya waktu sidang ya. Secara iya ya, karena Pledo itu dibikinkan oleh tim dan ternyata saya baru tahu itu di Gerung gitu. Anda itu gara-gara si Fajrul buka-buka rahasia. Kan dia mau cari temen tuh dengan buka rahasia. Kan biasa-biasa aja tuh. Yes. Enggak mutu orang. Judul saya dulu menggugat rezim anti demokrasi. Menggugat rezim anti. Ya. Oke. Jadi Anda termasuk yang kena waktu itu masuk Nusa Kambangan juga ya, Bung? Iya, pasti. Jumhur, oke. Nah, sekarang kita mau cerita tentang bagaimana membandingkan ini. Anda itu statusnya kalau kita sebut alumni ITB nggak pas juga ya, karena Anda kena drop out kan? Enggak. Alumni itu cuma lulus TPB. Setahun aja udah bisa jadi alumni. Oh, jadi Anda berhak mengaku sebagai alumni itu ya? Oh, sangat berhak. Saya 3 tahun. Oh iya. Gitu. Dan di DO-nya bukan karena bodoh. Iya. Karena ngelawan Orde Baru kan? Iya, ngelawan Orde Baru. Tapi kenapa sekarang jadi situasinya begini ya? Jadi kita prihatin sekali di ITB ada orang seperti Din Samsudin yang kritis terhadap pemerintah kemudian dipersoalkan dan bahkan sampai mundur jadi Majelis Wali Amanat di sana. Ya, saya rasa Bung Rocky dulu deh yang jawab soal ini nih. Saya nanti dapat perspektif gitu. Saya malu jawabnya gitu loh. Jadi Om Rocky dulu lah yang ngomong cara saya dengerin dulu gitu, nanti saya nambah-nambahin gitu. Saya malu sebagai alumni soalnya ada kejadian itu. Malu sebagai alumni. Oke, Bung Rocky dulu deh yang Anda lihat situasi tambah begini nih kampus nih. Semua anak ITB itu dari Rizal Ramli sampai Jumhur Hidayat menyatakan diri ingin pakai masker karena nggak mau lihat wajah Ganesha. Ya. Ganesha itu lambang ITB karena seolah-olah kita ada di dalam keadaan otoriter. Kampus dibekap lagi. Kalau saya pakai perumpamaan tadi itu wajah Ganesha, gajah yang simbol ilmu pengetahuan itu dipakai masker, dimaskerin oleh kekuasaan itu sehingga Din Samsudin nggak bisa lagi bersapa dengan Ganesha itu. Jadi ini satu keadaan yang menunjukkan bahwa semua kalkulasi kita bahwa kita sedang berada di dalam satu langkah tipis menuju otoritarianisme atau bahkan sudah di pintu masuk otoritarianisme. Karena kalau kita sebut apa sih ukuran pertama otoritarianisme? Yang melarang pikiran kritis. Kalau kita tanya di mana pikiran yang paling kritis itu diucapkan? Ya di kampus, karena kampus ada jaminan kebebasan akademis. Jadi seluruh sivitas akademika berhak untuk memberi kritik pada kekuasaan. Itu nasib kampus dari zaman didirikan oleh Plato, Akademia Plato adalah memberi kritik pada kekuasaan. Din Samsudin bagian dari sivitas akademika. MWA itu ada bagian dari sivitas akademika. Bahkan MWA lah yang justru harus merawat ide tentang kemerdekaan berpikir di kampus. Sekarang dia disingkirkan atau disebut aja memang disingkirkan dengan teknik-teknik yang super canggih itu. Jadi itu poin saya bahwa ITB sebagai tempat Bung Karno mengusir pikiran-pikiran kolonial, sekarang ITB justru jadi kolonial lokal, yaitu mengusir pikiran pemikirnya sendiri. Itu poinnya tuh kira-kira. Yeah. Atau garis besarnya begitu. Ntar garis tambahannya tuh itu bagian Jumhur lah. Ya. Itu ada hubungannya nggak dengan kaos yang Anda pakai hari ini tuh? Coba tulisannya apa itu? Oh. Iya. Wow.
saya nggak bisa bernapas. Saya tidak bernapas karena tadi dipasangin masker oleh kekuasaan. Jadi saya berupaya untuk melepas masker kekuasaan itu. Termasuk saya mau lepasin masker yang dipasang oleh istana ke Ganesha, ke patung ITB, ke simbol dari ilmu pengetahuan. Okay. Itu intinya tuh. Ya, nah sekarang saya ke Bung Jumur nih sebagai Bung Denci. Jadi gini, tesis itu kan selalu dikatakan bahwa kalau ada kegiatan-kegiatan atau masalah-masalah lokal, terasa saya nonton lah beberapa kali debatnya Bung Rocky ya. Bung Rocky dibilang, semuanya serba salah ke Jokowi atau ke pemerintah. Itu selalu begitu. Yang salah lokal ya lokal. Kalau di UGM salah, UGM, di ITB misalnya, atau di mana ya jangan dibawa terus ke tingkat pusat gitu. Terus saya dalam hati saya gini di Bung Rocky ini, Pak Hersu ya. Pak Harto juga dulu nggak nangkep saya kok gitu. Yang nangkep saya mungkin kopral atau kapten kok gitu. Tapi nafas rezim ada di situ gitu. Sehingga tindakan-tindakan, maaf lah, kecurut-kecurut itu harus segaris dengan semangat rezim kan begitu. Nah jadi kalau misalnya mengatakan bahwa kejadian-kejadian lokal di berbagai kampus dan sebagainya itu terputus dari policy rezim, menurut saya itu adalah satu premis yang tolol gitu loh. Karena kayak gak ngerti sejarah gitu. Nggak pernah Pak Harto nggak pernah nembak orang kok. Yang nembak orang ya kopral-kopral itu bisa aja dulu kalaupun ada kasus-kasus pembunuhan dan sebagainya. Tapi itu menjadi nafas rezim yang dilaksanakan oleh bawahan-bawahannya. Jadi saya menganggap bahwa ini memang suasana yang terbentuk oleh suatu rezim sehingga semua orang yang di bawah yang katanya menjadi kaki tangannya akan melakukan hal seperti itu. Itu kira-kira pikiran saya gitu. Nah, ini ngomong fokus dulu ke yang kasus ITB yang terbaru dengan Pak Din Samsudin ini. Yang Anda dengar sebagai alumni, apakah Anda merasa terwakili oleh para alumni atau diwakili oleh para alumni yang menyatakan keberatan dengan sikap Pak Din tadi? Ya, pasti tidak lah. Itu saya justru malu dengan seperti itu ya. Saya itu kadang-kadang, jujur aja Bung Rocky ya, Bung Hersu ya. Saya melihat Din Samsudin malah kurang galak gitu kadang-kadang. Ya kan, kalau orang kurang galak itu dibilang radikal, hancur banget cara berpikirnya gitu loh. Ya kan, artinya apa namanya ya, memang semua yang mengkritik diarahkan kepada kekuasaan itu sekarang dianggap salah gitu oleh sekelompok orang yang ya katakanlah yang gerakan anti radikalisme itu apa pula ada gerakan-gerakannya. Sambil dia nggak ngerti apa itu radikalisme dan sebagainya. Kira-kira gitulah. Jadi saya malu dengan. Apa yang terjadi? Mengapa sekarang belakangan ini juga banyak orang mempersoalkan sudah tidak muncul lagi pikiran-pikiran kritis atau sikap kritis di ITB seperti pada masa-masa setidaknya pada masa Anda lah? Ya, kalau itu saya juga mungkin tidak hanya menjadi monopoli ITB ya. Barangkali menjadi berbagai kampus juga mengalami hal yang sama. Karena memang menurut saya desakan untuk menjadi seorang materialis lah ya, yang dikejar dengan kehidupan, kemudian kehidupan materi yang harus tercapai dan sebagainya, membuat orang kemudian menjadi sangat pragmatis, individualis. Gitu. Nah ini yang menurut saya memang satu problem. Padahal dulu saya ingat banget tuh, orang masuk ITB bukan karena ingin mencari pinteran, tapi orang masuk ITB itu karena ingin mendapatkan satu karakter, belajar karakter, kan begitu kan. Nah tapi sekarang itu nggak muncul lagi. Tetap aja orang berpikir kuliah, bagaimana setelah itu cari makan. Nah ini mungkin nafas ini yang perlu diperbaiki menurut saya gitu. Bukan hanya bagi mahasiswa ITB, tapi bagi semua. Nah ini Bung Rocky mungkin lebih ngerti lah gimana supaya kampus kita hidup lagi gitu ya, punya pikiran-pikiran kritis, tidak terjebak pada hukum positif. Jadi lucu loh, ini kan konstitusional. Kalau konstitusional nggak boleh dikritik lah. Saya bilang Pak Harto juga konstitusional. Siapa yang bilang Pak Harto konstitusional? Justru kita melawan satu hukum-hukum positif yang kita rasakan tidak adil. Anak ITB itu berpikirnya seperti itu. Bukan karena dia udah sesuai dengan hukum, maka kita harus taat. Kemudian karena kartu prakerja yang ada terjadi penggarongan misalnya, kita nggak bersuara. Padahal di situ jelas ada penggarong, tapi memang secara mungkin peraturan-peraturan sudah ada, tapi itu kita tahu bahwa ada penggarongan di situ. Nah, anak-anak mahasiswa itu
tidak berpikir dengan hukum positif seperti itu. Kita bicara dengan apa ya, hukum kemanusiaan. Kalau saya istilah gini, kalau demi kemanusiaan, Anda demi hukum, saya akan tetap melawan Anda. Karena buat saya lebih tinggi itu. Saya bikin statement itu di buku saya, ada surat-surat dari penjara. Kira-kira. Nah, ini tadi saya sempat ngobrol nih, Ofer. Ini memang agak unik ini ya, Bung Rocky. Ya, kalau Jumhur ini, kalau dia masuk penjara dulu baru jadi pejabat nih. Kalau belakangan ini sekarang banyak pejabat kemudian tiba-tiba masuk penjara karena korupsi gitu maksudnya. Nah, ini ke peristiwa ITB yang terbaru ini saya kira semakin menegaskan apakah semacam tesis Anda berkali-kali Anda kemukakan dalam ruang ini bahwa memang situasi kita ada kecenderungan menjadi lebih otoriter penguasa ini. Dan ini yang kemudian dibantah habis-habisan oleh juru bicara yang kolehannya Bung Jumhur juga begitu. Iya, Jumhur tadi sangat betul bahwa seolah-olah itu kalau ada hukum itu nggak akan ada otoritarianisme. Loh, dalam sejarah Hitler itu berkuasa atas dasar konstitusi, atas dasar hukum, bahkan dia terpilih secara demokratis tuh. Tapi kan itu hukum yang diakali. Nah, ada istilah di dalam legal philosophy atau political philosophy yang disebut authoritarian constitutionalism. Jadi otoriternya itu bersembunyi di balik hukum positif tadi. Jadi hukum itu memang memungkinkan orang untuk tidak ditangkap kalau korupsi, dimungkinkan untuk melegalkan pengadilan bukti. Itu yang terjadi di dalam banyak negara otoriter. Ada konstitusi, ada hukum, ada aturan perundang-undangan, tetapi prakteknya otoriter. Jadi itu jangan dianggap bahwa kalau ada hukum maka tidak ada otoritarianisme. Justru hukum itu dibuat untuk melindungi gejala otoritarian hari ini. Nah itu juga yang masuk di kampus. Kalau dianggap kampus nggak diintervensi oleh presiden, lah ngangkat rektor aja dengan keputusan presiden itu udah intervensi. Mana ada rektor di dunia ini yang diangkat oleh presiden itu. Nah sekarang bahkan suara presiden itu mayoritas untuk menentukan kandidat rektornya. Jadi dikontrol secara remote oleh kekuasaan sampai masuk ke kampus itu. Beberapa bulan lalu saya juga diusir dari kampus oleh alumni UI. Anda ingat tuh? Ada poster besar-besar. Rocky Gerung tidak boleh masuk kampus UI di Depok itu. Itu yang menyatakan diri sebagai alumni UI. Gile tuh, gue nih punya 4 jaket kuning di UI. Saya pernah ikut di 4 fakultas UI dan pernah mengajar. Yes, saya mengajar di 4 fakultas di UI. Nah dia itu siapa? Musir-musir gue dari kampus. Kan jadi memang disewa. Coba sebutin dulu, ya. 4 jaket kuning Anda tadi dapat dari fakultas apa aja juga, biar agak. Saya FISIP, ekonomi, hukum, dan FIB. Gue punya 4 jaket kuning. Dan dia punya apa coba? Rombengan. Itu kan soalnya kan. Saya ngajar juga saya mengajar di FIB, ngajar tamu di FISIP, ngajar tamu di ekonomi, ngajar tamu di fakultas kedokteran. Apa kurangnya coba? Iya. Diusir gila kan? Iya. Jadi kumpulan alumni dungu itu pasti terganggu kalau ada pikiran kritis. Padahal Universitas Indonesia itu diajukan sebagai universitas yang membela kepentingan rakyat. Itu Universitas Perjuangan. Bahkan simbolnya sekarang Justitia, Veritas, kejujuran, keadilan, segala macam kan. Nah kita juga ingat bahwa Tridharma perguruan tinggi. 1 adalah penelitian, 2 pengajaran, 3 pengabdian masyarakat. Yang bagian dari pengabdian masyarakat itu masuk kritik. Jadi mengabdi pada masyarakat nggak perlu turun ke gorong-gorong. Dengan memberi kritik pada kebijakan itu adalah pengabdian masyarakat. Oke. Dan itu universitas punya dalil itu karena apalagi ITB yang dari awal ada Universitas Perjuangan, tempat Bung Karno mengolah pikiran. Jadi itu ngaconya tuh. Ada alumni bikin surat untuk ngusir Din Syamsuddin. Itu dungu lapis tertinggi tuh. Karena masa alumni mengusir
orang berpikir kan gila kan. Buset. Itu. Oke. Bung Jumhur, apakah tidak ada reaksi dari para alumni yang punya akal sehat semacam Anda begitu? Ada pemikiran semacam itu dari alumni yang lain? Lihat situasi seperti itu? Itu sih ada sekarang satu orang, saya nggak tahu siapa, yang membuat kayak semacam surat yang sama, tapi semacam dukungan terhadap Din Samsudin lah, seperti itu. Dan itu sekarang sedang beredar. Nah, kita nggak tahu nih ada berapa orang nanti yang akan terjaring dari situ ya, karena memang kan ini mendadak sekali. Nanti bisa rasa akan ketahuan lah mereka yang kecewa dengan statement sebelumnya. Tapi kenapa kelihatannya tidak ada pembelaan dari Majelis Wali Amanah yang lain ya, begitu Pak Din yang dikatakan mengundurkan diri dan langsung pengunduran dirinya diterima begitu saja, seolah-olah ini memang sudah ditunggu-tunggu pengunduran diri dari Pak Din ini. Saya nggak ngerti juga Majelis Wali Amanat yang sekarang itu karakternya seperti apa ya, dalam posisi yang terhadap masa depan bangsa, politik bangsa ke depan. Sehingga ya wajar-wajar saja mungkin mereka juga tidak terlalu mengerti gitu kan, seluk-beluk urusan kayak gini, atau kalaupun ngerti juga barangkali ya tidak dalam posisi ada keberanian untuk menyatakan pendapatnya. Jadi ya buat saya sih memalukan juga gitu. Bagi Anda sebagai alumni, posisi orang seperti Pak Din itu apa pentingnya buat ITB? Saya rasa dia kan udah jadi tokoh bangsa ya. Tokoh bangsa, dan dia sangat dikenal juga tidak radikal gitu loh. Dia ketua umum PP Muhammadiyah. Dia juga menjadi presiden dari World Peace Religion ya. Diakui oleh beberapa puluh negara dia sebagai presidennya. Jadi kayak NGO yang mengurusi soal perdamaian antar agama. Artinya kan orang ini nggak mungkin radikal gitu loh. Kok bisa-bisanya gitu. Nah, artinya sebetulnya dengan posisi dia seperti itu nih, banyak punya network ya kan. Itu seharusnya bisa dieksploitasi sebetulnya, dieksplorasi oleh MWA ya. Bagaimana peranan Din seharusnya misalnya kerjasama antar universitas di berbagai negara yang pasti dia punya network. Nah, itu saya nggak tahu apakah itu dieksplor atau tidak oleh MWA. Jadi nggak ada ruginya lah. Bahkan bisa jadi harusnya mengesankan bahwa dia ITB bukan sarangnya, katakanlah kalau tuduhannya radikal, dengan adanya Din sebenarnya menjadi tidak valid disebut radikal gitu. Ya, harusnya begitu gitu loh. Kalau saya melihatnya gitu, kok Din disebut radikal dalam perspektif mereka ya. Jadi buat saya itu aneh gitu. Ini udah artinya menjilatnya kebangetan gitulah. Jadi kalau kata Bung Rocky tadi, dungu yang paling atas gitu loh. Kira-kira gitu. Ini agak berat ini kan, kalau kita juga kalau dalam Islam ada najis gitu, najis yang paling berat gitu, yang nggak bisa dengan air gitu kan, berat itu. Harus dengan 7 pasir dan 7 kali air gitu disiram. Aduh, kacau. Bung Rocky, kalau pikiran-pikiran kritis semacam semacam Pak Din dan sebagainya kemudian didorong keluar dan juga kemudian keluar dari kampus, apakah ini dalam ke depan tidak semakin memprihatinkan produk-produk kampus kita? Ya itu bukti dari kepicikan. Dungunya udah makrifat gitu. Wih, berat ini. Wah, berat. Iya, karena bagaimanapun diperlukan orang untuk mengingatkan universitas agar jangan jadi MWI. Apa itu? Majelis Wali Istana itu. Majelis Wali Istana. Iya, oke. Iya. Akhirnya ke sana. Kan itu hal yang biasa kan. Mengucapkan sesuatu kan nggak mungkin orang mesti diberitahu dulu Anda pro rejim. Oke, kita angkat jadi MWI kalau gitu, bukan MWA. Majelis Wali Istana. Nanti itu jadi pola di seluruh universitas. Nanti yang di lokal pun MWA-nya tuh harus pro gubernur. Nanti kalau ada SD punya MWA dia harus pro camat gitu. Kan ngaco nih pikiran gitu kan. Padahal ilmu pengetahuan memungkinkan, bahkan mendorong kita untuk tiba pada perselisihan pikiran yang diselesaikan secara metodologis. Jadi kalau Pak Din punya pikiran yang kemudian ITB anggap itu radikal, ya undang aja di debat di kampus kan.
Kan pikiran kampus itu hanya dibungkus oleh metodologi, bukan oleh ideologi. Itu juga ngaco nih cara-cara rejim melihat potensi kampus untuk berpikir radikal. Kalau dia radikal ya pasti dalam metodologi. Kalau dia ucapkan sesuatu di luar metodologi, ya itu bukan urusan kampus, urusan kampus dengan soal-soal pikiran alternatif. Apalagi dalam keadaan hari ini kita butuh pikiran alternatif. Ya. Itu soalnya. Saya cuma menduga-duga. Saya cuma menduga-duga apa yang menjadi dasar mereka menyebut Pak Din sebagai radikal, karena Pak Din kan pernah juga jadi semacam special envoy ya, utusan khusus dari Presiden Jokowi juga. Dan yang terakhir kalau seingat saya dilakukan oleh Pak Din itu memimpin sejumlah para aktivis menggugat Perpu Corona yang kemudian menjadi undang-undang tentang kebijakan dan stabilitas keuangan itu. Apakah kemudian ketika kita sebagai warga negara menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, kemudian itu dicap radikal dan gampang sekali stigma semacam itu? Ya itu faktanya, Bos. Faktanya. Jadi semua yang nggak setuju sama kebijakan dibilang radikal lah, udah ini banget, kelasnya tuh turun banget gitu loh. Jadi apa ya? Pokoknya yang anti rezim atau tidak mengkritik rezim ya radikal, ya kan? Enak udah ya nuduh gitu. Nah itu faktanya. Padahal kita mengkritik rezim atau memberikan kecaman keras itu, semua itu kan bukan untuk pribadi gitu loh. Tapi itu untuk bangsa ini juga survive ke depan. Dan boleh jadi berubah juga setelah dikritik gitu loh. Kayak sekarang undang-undang HIP misalnya. Sekarang banyak orang yang cuci tangan semua kan setelah dikritik. Kalau nggak dikritik mungkin bisa menjadi kenyataan dan mungkin malah bisa jadi menggali luka-luka lama gitu. Kalau kata Bung Rocky, ada jejak-jejak yang bisa tergali lagi, malah jadi nggak produktif bangsa kita gitu loh. Akhirnya kan ada keinginan untuk di stop dan sebagainya. Kan karena ada kritik gitu loh, Bos. Ya, Bung Rocky, kalau kita ngomong sekarang fokus ke masalah output dari pendidikan dengan suasana kampus semacam ini, seperti sekarang di semua suara-suara kritis dibungkam dan sebagainya, Anda bisa membayangkan nggak output dari perguruan tinggi kita di masa depan? Iya pasti buruk ya, tapi kan orang anggap bahwa ditutup mulutnya, disumpel mulutnya di kampus, orang ngoceh di webinar itu. Setiap hari tuh mahasiswa sekarang kepung istana dengan webinar. Nah, siapa yang mau larang itu? Jadi itu percuma ITB, UI melarang-larang. Kan dulu dia larang mahasiswa, sekarang dia larang dosen, sekarang dia larang MWA. Nah, setiap hari MWA itu ada di mana-mana dalam bentuk radikal. Namanya MWA itu ma WhatsApp itu. Setiap pagi MWA ma itu di WhatsApp itu adalah menghajar pemerintah. Karena soal real keadilan, soal konsumsi segala macam. Apa dia juga mau disebut radikal? Coba aja kalau berani. Jadi ada semacam ketakutan, bukan ketakutan. Orang kalau takut itu dia cari keterangan apa yang dia takuti itu. Ini dia nggak tahu apa yang dia hadapi, tiba-tiba dapat order untuk bikin surat, minta Din dikeluarkan atas alasan radikal. Lalu tekanannya makin panjang lagi, nanti udah pasti dibongkar lagi nih soal-soal pribadi dibongkar lagi. Jadi betul-betul rejim yang secara perlahan-lahan sedang merangkak menuju otoritarianisme. Nah, kampus harus mengorganisir diri untuk menghentikan kelakuan dungu dari rejim semacam ini. Dan itu yang saya kira nggak bisa ditahan. Bagaimana demo setiap hari juga bisa dilanjutkan di luar kampus kan? Ya, tapi dengan dengan birokrasi kampus yang dipilih seperti itu, yang selalu Anda singgung-singgung bahwa rektor itu itu menjadi prerogatif presiden melalui menteri dikti ya. Kalau sekarang, apakah mungkin ada pikiran-pikiran kritis seperti yang Anda bayangkan itu bukan muncul di kalangan para birokrat di kampus? Kalau birokrat kampus sudah pasti jadi pesuruh si dungu. Karena UI itu beberapa seminar yang kritis dikasih sinyal oleh rektor supaya jangan dijalankan. Di daerah juga begitu. Saya berkali-kali setahun lalu itu dihadang di daerah, nggak boleh ngomong, padahal diundang ke forum akademis. Kan itu tandanya kan bahwa seluruh kampus itu dikendalikan secara otoriter. Jadi apa yang kita harapkan dari pemerintah semacam ini? Dan nggak mungkin kampus itu akan berhenti untuk mengajukan pikiran kritis.
Kalau dia pegawai negeri ya tentu aja dia takut nggak naik jabatan, nanti ditegur sama Kaprodi. UI itu dosennya udah bodoh semua tuh kan. Ya betul. Karena nggak mampu, dia nggak mampu mengucapkan dalil lagi. Waktu dia mengucapkan dalil akademis, dia hitung dulu posisi dia sebagai ANS terganggu apa enggak. Lo dalil akademis itu tidak tergantung pada hierarki jabatan. Kalau Anda punya dalil akademis, mau mahasiswa kayak mau dosen baru masuk 2 hari lalu, silahkan pakai mimbar akademis. Semua sivitas akademika memperoleh imunitas untuk menggunakan mimbar akademis. Tapi rektor suka bilang itu kan harus profesor yang pakai mimbar akademis, harus guru besar. Enak aja. Seluruh sivitas akademis berhak terhadap mimbar itu. Bukan cuma guru besar, bahkan banyak guru besar yang otaknya kecil tapi naik mimbar tuh. Dan compang-camping analisisnya kan begitu. Banyak guru besar otak kecil. Oke. Bung Jumur, apa yang pesan Anda teman-teman di ITB, alumni dan juga mahasiswa ITB nih? Saya pengen dengar sebagai orang yang pernah menjadi aktivis di ITB dan kemudian sampai harus keluar dari ITB karena Anda punya satu prinsip yang kritis terhadap pemerintah. Ya jadi ITB yang melegenda tuh mungkin berakhir lah ya. Sampai saat surat-surat seperti itu atau pelakuan-pelakuan yang mirip seperti itu diungkapkan gitu ya. Dulu kan kampus yang penuh dengan kritisisme berkarakter ya kan. Kemudian banyak pemimpin bangsa lahir dari situ dan sebagainya. Nah sepertinya itu secara perlahan berakhir lah kalau itu terus tidak bisa dicegah gitu. Tapi saya masih berharap bahwa mahasiswa ITB, badan-badan eksekutifnya atau kelompok-kelompok kajian yang ada di dalamnya itu bisa mengambil jalan Rocky Gerung lah gitu ya. Mengambil jalan Rocky Gerung yang tidak terjebak pada hukum positif, kritis terhadap segala bentuk peraturan, ya sehingga memunculkan lagi gairah perlawanan. Ujungnya kan bagus untuk demokrasi, keadilan, kesejahteraan, dan kalau itu bisa dilakukan ya ITB selamat. Ya. Jadi sekarang sih saya sebenarnya bergantung kepada mahasiswa yang ada sekarang. Kalau mengandalkan pada alumni yang ada ya faktanya alumni juga seperti itu kan yang surat kemarin. Jadi itu harapan saya lah kira-kira. Oke. Cuman ini supaya semacam inspirasi saja gitu ya. Ternyata orang yang pernah kritis, sangat kritis seperti Anda, pernah masuk penjara dan sebagainya, hidupnya juga selamat-selamat aja gitu. Bahkan malah Anda mendapat jabatan yang terhormat masa pemerintahan Pak SBY ya. Iya, maksud saya jadi apa ya? Mungkin orang itu ketakutan atau apa karena kalau dia bermusuhan dengan kekuasaan, berseberangan, maka dia nggak bisa dapat proyek, nggak dapat bisnis, akan dimusuhin atau apa ya. Dan mengorbankan harga dirinya. Dan itu, mohon maaf, itu mayoritas rakyat kita memang seperti itulah intinya. Jadi yang nomor satu selamat dulu. Kalau kita nggak begitu kan nggak mungkin ratusan tahun kita dijajah kan. Pasti karena memang orang Indonesia. Tapi yang disayangkan kenapa justru dari kampus yang dulu terkenal sebagai kampus perjuangan kayak begitu masih terjadi juga. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, Bung Rocky tadi disebut memang ada ya Rocky Gerung Way itu ada. Saya tahun lalu saya 2-3 kali ngomong di kampus ITB itu, yang undang mahasiswa. Kadang-kala kampusnya udah tutup, cari ruangan yang kosong tuh. Jadi gerilya di dalam kampus itu untuk meloloskan pikiran yang disebut akal sehat tetap ada, gak mungkin ditutup oleh rejim gitu. Jadi itu poin saya tuh, dan saya anggap bahwa simbol ITB itu kan gajah, Ganesha itu. Dan kita tahu gajah itu dia punya memori yang lengkap. Makhluk yang ingat sejak dia lahir sampai dia mau meninggal. Karena itu kalau gajah itu mau meninggal, dia akan ikuti lagi jalur awalnya di mana dia dilahirkan. Dan nggak ada yang bisa larang gajah melintasi jalan hidupnya tuh. Kalau ada dia sepak aja, dia bongkar aja. Kalau udah rumah di situ dia timpa ya. Jadi saya percaya bahwa mahasiswa itu tetap Ganesha. Alumninya adalah mereka yang sekarang takut untuk berhadapan dengan Ganesha muda di ITB. Dan pasti akan muncul Ganesha muda itu. Jangan pernah menghalangi jalan gajah. Gitu kira-kira. Jalan Rocky. Terima kasih, Bung. Dan sudah ada di Rocky. Ya. Yes, Jumhur. Yes.
Jangan lupa ini adalah kerjasama Rocky Gerung Official dengan Forum News Network. Oke, terima kasih Bung. Oke.